Pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, sejumlah maskapai penerbangan dari dalam ataupun luar negeri ini melakukan efisiensi terhadap sejumlah karyawannya. Nah, pemangkasan itu adalah akibat penurunan pendapatan perusahaan. Selain itu, berdasarkan data BPS, jumlah penerbangan domestik ataupun internasional belum sepenuhnya kembali normal hingga September lalu di 2020 ini. Dan pemerintah sudah memberikan sejumlah stimulus untuk sektor penerbangan yang bertahan di tengah pandemi. Kita akan lihat beberapa data berikut ini. Ini adalah 6 maskapai yang mem-PHK karyawannya. Ini akibat pandemi. Yang pertama adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini mengakhiri kontrak terhadap 700 pekerja akibat penurunan pendapatan dalam perusahaan. Dan yang kedua, Singapore Airlines. Singapore Airlines berencana untuk memutuskan hubungan kerja terhadap 4.300 karyawannya atau sekitar 20% dari total SDM yang ada di dalam perusahaannya. Lalu, American Airlines juga terkena dampak dari pandemi ini karena per tanggal 1 Oktober 2020 lalu sudah melakukan PHK sebanyak 19.000 karyawan akibat penurunan permintaan. Kemudian ada Cathay Pacific. Cathay Pacific ini memangkas sekitar 5.900 orang pekerja. Jumlah ini mencapai 24% dari seluruh total karyawannya. Yang kelima ada Emirates, memastikan akan memangkas juga 9.000 pegawainya sejak bulan Juli lalu. Lalu Qantas ini mem-PHK sekitar 6.000 karyawannya akibat dampak pandemi yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, itu adalah 6 maskapai yang saat ini sangat terdampak terhadap pandemi COVID-19. Lalu kita juga punya data soal jumlah penerbangan. Ini juga penting karena dari tahun 2019 hingga 2020 kami punya datanya. Dari Januari kalau kita bandingkan ke 2020 ini sekitar 6,78 juta orang lalu mengalami penurunan di 2020 menjadi 6,29 orang. Jumlahnya terus menurun dari bulan ke bulan, trennya juga terus menurun. Bahkan untuk bulan September yang lalu ini dari 6,16 juta orang menjadi 1,89 orang. Jadi memang dari awal Maret juga sudah mengalami penurunan karena itu adalah awal-awalnya pandemi mulai masuk ke domestik. Lalu kita lihat ini adalah jumlah penerbangan internasional dari dari tahun 2019 hingga 2020. Kita lihat perbandingannya, ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Anda bisa lihat di sini angkanya, apalagi di 2020 dari bulan Maret hingga bulan September ini mengalami turbulensi atau penurunan yang cukup dalam gitu ya, dari Maret, April hingga September. Lalu kami juga punya data soal stimulus. Ini dia yang selalu dibicarakan dan bahkan saat ini juga kita sedang membicarakan stimulus soal sektor penerbangan. Yang pertama adalah pembebasan tarif PJP 2U atau Airport Tax. Kemudian yang besarannya sekitar 175 miliar rupiah untuk penumpang yang berangkat dari 13 bandara pendukung pariwisata periode 23 Oktober hingga 31 Desember 2020. Jadi akan ada pembebasan tarif PJP 2U atau Airport Tax-nya. Lalu yang kedua, layanan jasa kalibrasi penerbangan. Ini meliputi fasilitas telekomunikasi penerbangan, fasilitas informasi, fasilitas alat bantu visual penerbangan guna menjamin keselamatan, dan besarannya adalah sekitar 40 miliar rupiah. Demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Andra Lesmana. Silakan. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan dan pemirsa. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Novi dan juga Pak Alvin. Ya, Pak Novi. Siap. Ya, Pak Novi, terkait dengan stimulus tadi yang disampaikan oleh rekan Poppy, ada beberapa stimulus, diantaranya pembebasan tarif PJPU 2U atau Airport Tax. Nah, ini akan diberlakukan sampai dengan 31 Desember, Pak ya, begitu Pak ya? Kemudian kenapa hanya 13 bandara yang mendapatkan stimulus ini, Pak? Jadi gini, Mas. Memang saat ini kita, karena program awalnya adalah program pariwisata ya, masih ingat ya sebelum pandemi ini kan kita, pemerintah ini mempunyai program untuk meningkatkan pariwisata di dalam negeri. Oleh karena itu
sumber anggaran itu yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Saya berharap untuk ke depan ya mungkin bisa kita perluas ya, artinya katakanlah nanti 2021 transportasi ini masih suffer, saya masih sangat berharap bisa melakukan ada lanjutannya ya, juga ada perluasan terhadap stimulus ini. Gitu, Mas. Ya, tadi Pak Irfan mengatakan bahwa Pak Novi begitu fight untuk bisa memberikan stimulus, memperjuangkan stimulus untuk maskapai. Di tahun depan pun akan seperti itu. Ini apakah anggarannya ada untuk tahun depan begitu, Pak? Jadi seperti kita ketahui anggaran yang ada di pemerintah tentu saja sudah dialokasikan untuk transportasi bagaimana, untuk infrastruktur seperti apa, untuk pariwisata seperti apa. Ya ini kita upayakan, kita perjuangkan demi kelangsungan dari eksistensi transportasi, karena transportasi adalah merupakan urat nadi ya untuk bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke. Saya sampaikan juga tidak hanya stimulus, kami juga memberikan subsidi-subsidi kepada angkutan perintis, untuk subsidi juga untuk kargo dalam rangka membuat harga-harga yang disparitas di beberapa provinsi ini kita pangkas. Jadi banyak sekali ya sebetulnya yang dilakukan pemerintah, tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga kita memperlakukan perkuatan-perkuatan terhadap sebagai fungsi transportasi sebagai urat nadi ataupun sebagai pemersatu Republik Indonesia. Demikian. Oke, Pak Alvin Lee, menurut Anda kira-kira strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga maskapai ini agar maskapai kita ini bisa tetap survive sampai dengan tahun depan walaupun pandemi masih berlangsung begitu? Ya, yang menjadi tantangan ini kan pertama daya beli ya. Cuma saja pemerintah memberikan stimulus kepada airlines, tapi daya beli masyarakat ini belum mampu untuk sering-sering naik pesawat terbang lagi. Oke, walaupun harganya tiket sudah murah begini Pak? Iya, kalau murah atau mahal itu kan relatif. Kalau duitnya banyak, harganya tinggi pun terbeli juga kan. Sekarang masalahnya duitnya nggak ada begitu ya? Transportasi udara ini kan kebanyakan adalah dinasan atau bisnis. Dan bisnis pun sekarang banyak yang mereka juga hidupnya terengah-engah. Sedangkan untuk keperluan pribadi seperti tadi disampaikan liburan dan sebagainya, untuk pariwisata. Porsinya kecil, untuk penerbangan ini porsinya kecil, dan liburan ini kan hanya saat tertentu saja ya. Nah, yang perlu kita bantu sekarang adalah bagaimana daya beli ini naik dulu. Ketika daya beli naik, otomatis industri ini akan tertolong lagi. Kedua adalah mengatasi keraguan-raguan masyarakat. Ya, tadi ada yang katanya ribet, ada takut dan sebagainya. Ini perlu edukasi terus-menerus. Dan yang ketiga yang saya nilai ini agak perlu diperhatikan, dan ini cukup membebani sebetulnya maskapai-maskapai penerbangan kita adalah batasan maksimum diisi 70%. Pertimbangan awal ini adalah untuk menjaga jarak, tapi ternyata studi atau kajian-kajian di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak dibatasi 70% pun tidak meningkatkan resiko penularan di dalam penerbangan. Nah, ini akan sangat baik kalau kita juga merujuk pada kajian-kajian internasional yang sudah terbukti bahwa ketika pesawat diisi 100% pun, asalkan protokol kesehatan itu diterapkan dengan disiplin oleh penumpang, oleh penyelenggara bandara, oleh penyelenggara angkutan udara, semuanya akan terlindungi. Saya kira ini akan sangat membantu, karena kemarin ini walaupun penumpang melonjak, airlines ini juga belum bisa untung karena maksimal pesawatnya hanya diisi 70%. Ya? Yang terbaik itu paling-paling mereka cuma impas, ya lumayan lah impas daripada kan. Iya. Kemudian kita juga, ini yang saya juga mohon perhatian, tapi ini di luar kemenangannya Pak Dirjen ya. Ini adalah personel penerbangan. Ini kan keahliannya khusus. Seperti juga perusahaan penerbangan ini kan tidak bisa Garuda tiba-tiba rental mobil kan. Garuda Maintenance Facilities yang biasanya merawat pesawat tidak bisa tiba-tiba buka bengkel mobil atau motor.
Nah, demikian juga personelnya, personel yang kena layoff, yang dirumahkan, yang kemudian kehilangan pekerjaan. Pilot ini lisensi pilot untuk nyopir bus nggak laku, Mas. Ya, nah ini kan perlu dipikirkan juga. Pramugari ini juga keterampilannya khusus, tapi kita bisa melihat misalnya dari keterampilan mereka soal safety, soal security, ini juga dibantu, dicarikan agar mereka ini juga bisa menyambung hidup. Saya kira demikian. Oke, baik. Ini banyak yang akan kita tanyakan juga ke Pak Novi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Alvin Lee. Tapi sebelumnya kita break dulu. Bapak, kita akan segera lanjutkan diskusi kita ke segmen berikutnya setelah jeda berikut.